Motor 600 cc termahal yaitu Honda CBR 600 RR 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar nih? Nah, semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu pastinya. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan gue Jo, RNG Motorsport YouTube channel yang pastinya teman-teman tunggu ini setiap hari, RNG TV. Nah, kali ini kita lagi ada di RNG Motorsport 2 yang ada di BSD. Jadi kita bakal nge-review, mungkin reviewnya dinamik kali ya, alias test ride salah satu kendaraan yang ada di hadapan gue saat ini. Bukan yang ini. Ini sepeda buat olahraga. Nah, jadi salah satu motor yang pengen kita test ride adalah motor 600 cc termahal yaitu Honda CBR 600 RR 2021. Ini adalah brand new di Indonesia yang ATPM hanya ada 2 unit. Jadi setelah kemarin banyak request yang masuk berkaitan dengan wah, ini riding experience seperti apa sih, posisinya seperti apa, tenaganya gimana, segala macamnya gimana. Sayangnya belum bisa kita informasikan karena motornya juga baru ada 2 unit dan unit secondnya aja yang pastinya nggak ada, orang barunya aja baru ada 2 unit di Indonesia kan. Jadi motor ini akan kita test ride, walaupun mungkin nggak terlalu panjang, kita bakal coba muter untuk dapat riding experience with CBR 600 2021. Jadi ini adalah mungkin ya salah satu riding perdana CBR versi terbaru ini. Masih pastikan mungkin bakal kita copotin ya. Semoga lancar dan tidak hujan walaupun agak mendung-mendung dikit. Oke, kita siapin motornya. Oke teman-teman semua, jadi tadi teman-teman sudah lihat ini sudah di unboxing alias di unwrapping sih sebenarnya. Jadi ini adalah CBR 600 2021 generasi terakhir, generasi terbaru, generasi keempat. Kalau teman-teman tahu CBR sempat keluar 2003 generasi pertama, 2007 generasi kedua, ini salah satu generasi tersukses, dan 2013 keluar generasi ketiga dengan berbagai macam penjemuran. Ini adalah generasi keempatnya, walaupun di 2019 sempat diinformasikan kalau ini akan di stop produksi karena isu di emisi dan juga suara di Eropa kalau nggak salah. Namun akhirnya 2021 motornya diperkenalkan. Jadi boleh dibilang ini adalah salah satu motor 600 cc termahal di Indonesia saat ini. Harga waktu saat launching tahun lalu itu di harga 550 juta. Dimana pesaing-pesaingnya kalau kita sebut ZX-6R harganya hanya 300 jutaan, Suzuki GSX sudah tidak masuk lagi, harga juga dulu hanya 200 jutaan, dan Yamaha R6 di kisaran 200 jutaan something. Jadi ini adalah motor yang 600 cc termahal. Termahalnya bener-bener berkali-kali beratus juta lebih mahal daripada motor-motor 600 cc lainnya. Dan kalau kita apa sih penyempurnaan yang ada di motor ini? Yang pertama, yang diimprove sedemikian rupa, walaupun dengan dikompensasi dengan kenaikan harga yang sedemikian rupanya juga, sedemikian tingginya. Yang pertama adalah dari segi desain. Jadi ada desain improvement, terutama di bagian dari tengah ke depan. Kalau teman-teman lihat, lampunya sudah improve, sudah lebih menyipit, lebih sporty, dan lampunya juga sudah LED projector. Nah, ini menarik nih, sudah ada wing LED integrated. Jadi ini bukan aftermarket, sudah terpasang secara standar. Dan nah, ini ada sedikit unik, lampu sennya ada di sini. Lampu sennya mirip seperti lampu sen Vario 150, tapi nanti kita bisa ganti mungkin dengan yang aftermarket. Tenaga yang dihasilkan 119,3 HP, tenaganya oke, tenaganya kenceng, sudah assist dan slipper clutch, jadi koplingnya juga pastinya sudah lebih ringan. Dan hal yang dipertahankan adalah dari pinggang ke belakang, jadi masih menggunakan knalpot undertail ya, karena ini merupakan salah satu kelebihan dari sebuah motor CBR 600 yang tidak dimiliki sama kompetitornya lainnya. Jadi mungkin inilah adalah salah satu alasan Honda mempertahankan bentuk undertailnya. Nah, jadi di hari ini kita bakal
Dynamic test alias test ride, gimana sih rasanya motor 600 cc termahal di Indonesia saat ini ketika dikendarai? Apakah ada penyempurnaan dibandingkan kompetitornya ataupun dengan generasi sebelumnya? Kita coba lihat. Dan satu lagi, sudah dilengkapi dengan layar TFT, sudah full berwarna, dilengkapi dengan, nah ini ada P itu power, T itu traction control, W itu wheelie control, E itu engine brake control, dan sudah dilengkapi dengan IMU alias Inertial Measurement Unit. Nah, kita nyalakan ya. Oke, sambil kita tunggu motornya panas. Nah, kalau teman-teman lihat indikator-indikatornya, sini tachometer, RPM, di sini speednya, ini indikator netral. Ini ada riding mode, tersedia berbagai macam riding mode. Bisa di customize juga berdasarkan kebutuhan. Upside down-nya SOA bisa disetting, baik itu rebound dan compressionnya. Berat motor ini adalah 194 kg, nggak terlalu berat. Dan jarak dari jok ke bawah itu di 82 cm. Dan posisinya oke. Coba kita jalan ya. Oke, kita lanjut. Setting spion dulu. Baru kali ini kan motor sport, motor balap, lihat spion. Jadi kalau ada Pol Espargaro mau nyalip, bisa kita tahu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Jadi kalau sekilas review dari CBR 600, teman-teman sudah sering mendengar mungkin ya, kalau CBR 600 adalah salah satu motor 600 cc yang ergonomis, posisi ridingnya paling nyaman dibandingkan dengan sport-sport lainnya seperti Yamaha R6, ZX-6R ataupun Suzuki GSX 600. Dan uniknya adalah walaupun CBR 600 tidak pernah dimasukkan under ATPM-nya yaitu Astra Honda Motor, tapi image CBR, khusus CBR 600 tuh kayaknya masih salah satu top trimnya dari sebuah motor super sport 600 cc. Nah, barulah 2021 ini masuk nih under Astra Honda Motor, walaupun harganya melejit ya. Nah, di Jepang itu sendiri harganya kalau di kurs rupiah hanya 213 juta, di sini 550 juta. Ya kalah ada luxury tax, pajak barang mewah 125%, dan import duty-nya juga mahal. Nah, salah satu hal yang paling disuka dari sebuah motor 600 cc adalah yang pertama, 600 cc menghasilkan power output yang tidak overpower. Jadi buat kita sering pakai pastinya nyaman gitu loh istilahnya, baik ya, nggak macet-macet banget kali ya. Buat jalan-jalan city use masih oke lah gitu. Dan bobotnya juga nggak terlalu ringan, jadi bener-bener motornya apa ya, ya beratnya 194 kilo. Kalau kita bandingkan sama motor-motor naked beratnya bisa 235 kilo, ini 40 kilo lebih ringan sih. Jadi bener-bener fun to ride motornya 600 cc. Dan CBR 600 adalah motor yang boleh dibilang walaupun basicnya ini motor sport, tapi tarikannya smooth, tidak liar, tidak seperti R6 ya. Langsamnya aja kalau kita dengar kan agak sedikit menggebu-gebu tuh, ngong. Nah, kalau ini enggak, ini lebih smooth gitu loh. Tapi bukan berarti smooth tidak ada tenaga, karena kalau pas kita buka putaran gasnya, otomatis tenaganya juga bisa ngikutin. Contoh, tenaganya mantap. Tenaganya kenceng ini. Jadi walaupun tarikan kalau nggak kita bejek tuh smooth gitu kan, ketika kita butuh power, kita buka gas secara spontan, tenaganya sih ajib banget nih. Aduh, baju sampai keluar-keluar.
Dan salah satu yang jadi benefit dari sebuah CBR 600 adalah entah kenapa motor ini tidak berasa panas dibandingkan dengan motor 600cc lainnya. Nah, kalau kita lihat indikator temperaturnya hanya menunjukkan suhu dari tadi tidak lebih dari 90, 86, 87. Nah, kita lari dengan speed kurang lebih di 40-50, di 87. Jadi ini temperaturnya sih oke banget untuk ukuran sebuah motor sport. Jadi kalau teman-teman yang pakai R6 sempat nyobain pakai R6, kan motornya panas banget ya. Ini sih lebih oke. Selain bentuk fairingnya juga mempengaruhi ya, buangan hawa panas dari mesin itu dibuang ke arah mana, apakah ke arah kaki kita atau enggak. Jadi gimana teman-teman semua, menarik gak sebuah Honda CBR 600RR test ride singkat bersama motor 600cc termahal di Indonesia saat ini? Harga price listnya di 550 juta, hanya ada 2 unit di Indonesia, dan ya mungkin adalah salah satu test drive perdana untuk new generation dari CBR 600RR ini. Nah, kesimpulannya adalah motor ini sangat fun to ride, posisi ridingnya juga ergonomis, temperaturnya bersahabat, dan tenaganya oke, sangat oke. Tidak liar, tidak endut-endutan kalau pas kita buka gas. Dan yang pasti desainnya nggak pasaran sih. Kalian bawa motor ini sudah pasti jadi pusat perhatian di jalan nih gitu. Jadi yang nyari motor 600cc nggak pasaran ini bisa jadi pertimbangan teman-teman. Jadi CBR 600RR, dan motor ini sudah dilengkapi dengan mobilizer dan juga electronic steering damper. Jadi secara bawaannya OEM-nya sudah dilengkapi dengan steering damper. Steering dampernya mengikuti dengan riding mode yang kalian pilih dan kecepatan motor. Jadi semakin berat pasti setirnya juga semakin berat. Nah, kurang lebih itu aja, nggak mau panjang lebar. Test ride singkat untuk CBR 600RR 2021. Motornya asik, buat teman-teman yang mau lihat bisa mampir ke Arinji Motorsport BSD. Motornya ready, dan gak bosan-bosannya gue mengingatkan Arinji Motorsport sedang mengadakan giveaway 4 buah motor sport. Per kemarin 30 Januari kita sudah mengumumkan seorang pemenang untuk motor pertama, yaitu Ninja 2.5, dan sekarang kita lagi dalam fase motor kedua. Kita gas dulu. Wow, mantap ya. Motor kedua yaitu Yamaha R25 akan diumumkan pada saat 30 April. Jangan lupa ikutin persyaratannya setelah closing dari liputan kita kali ini. Thank you semua, thank you tim Arinji Motorsport 2 BSD, thank you Aldi, thank you Hazel sudah membantu terbuatnya video kali ini berkaitan dengan test ride CBR 600RR. Panjang umur, sehat selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan semoga rezeki teman-teman kondisi lancar selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan gue Jo Arinji Motorsport di YouTube channel kesayangan kita Arinji TV. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.